Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah, wala hawla wala quwata illa billah. Amma ba'd. Puja-puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala di mana telah memberikan kita macam-macam nikmat, mulai dari nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat jasmani dan rohani, sehingga kita bisa melakukan aktivitas kita seperti biasa. Salawat serta salam kita curahkan kepada junjungan kita Habibina wa Syafi'ina wa Maulana Muhammad alladzi hamalana minaz zulumati ilan nur. Dan sama-sama kami hormati Ibu Hasanah selaku dosen pengampu mata kuliah metodologi pendidikan. Di sini saya Yasir Musahil ingin mempresentasikan penelitian proposal saya ya yang berjudul metode pendidikan akhlak dalam peningkatan perilaku siswa di masa pandemi COVID-19 ini ya. Kita lihat. Nah, di sini pertama rumusan masalah bagaimana metode pendidikan akhlak dalam peningkatan perilaku positif siswa di SMP Islam Terpadu Jakarta. Dan yang kedua, apa saja faktor pendukung metode pendidikan akhlak dalam peningkatan perilaku positif siswa di SMP Islam Terpadu Jakarta. Yang ketiga, apa saja faktor penghambat metode pendidikan akhlak dalam peningkatan perilaku positif siswa di SMP Islam Terpadu Jakarta. Selanjutnya, tujuan penelitian. Untuk yang pertama, untuk mengetahui metode pendidikan akhlak dalam peningkatan perilaku positif siswa di SMP Islam Terpadu Busnatul Ulum. Dan yang kedua, untuk mengetahui faktor pendukung metode pendidikan akhlak dalam peningkatan perilaku positif siswa di SMP Islam Terpadu Bustanul Ulum. Dan yang terakhir, yang ketiga, untuk mengetahui faktor penghambat metode pendidikan akhlak dalam peningkatan perilaku positif siswa di SMP Islam Terpadu Bustanul Ulum. Nah, selanjutnya yaitu desain penelitian. Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif, yaitu penelitian deskriptif merupakan metode penelitian yang berusaha menggambarkan dan menginterpretasikan objek sesuai apa adanya. Sedangkan sifat penelitian ini adalah kualitatif, yaitu penelitian kualitatif berupa proses penelitian dan pemahaman yang berdasarkan sebuah metodologi yang menyelidiki tentang fenomena sosial masalah manusia. Penelitian kualitatif dapat diartikan sebagai penelitian naturalistik yang pada dasarnya penelitian ini dilaksanakan pada kondisi yang alamiah atau natural setting. Oke. Selanjutnya tempat penelitian yaitu di SMP Islam Terpadu ya atau disingkat IT Bustanul Ulum. Adapun waktu penelitiannya yaitu Maret 2021. Nah, di sini ada respondennya. Responden yang pertama murid pendidikan agama Islam, dan yang kedua kepala sekolah, ketiga guru bimbingan konseling, dan yang terakhir siswa. Ya, selanjutnya di sini ada teknik pengumpulan data. Yang pertama wawancara atau interview. Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan ini dilakukan oleh dua pihak, yaitu wawancara atau interviewer
dan mengajukan pertanyaan dan terwawancara atau interview yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu. Nah, ya. Yang kedua, teknik pengumpulan data di sini yaitu observasi. Ya, observasi data yang dilakukan melalui adalah pengumpulan data yang dilakukan melalui pengamatan dengan disertai pencatatan-pencatatan terhadap keadaan atau perilaku objek sasaran. Metode observasi ini digunakan untuk mendapatkan informasi yang peneliti butuhkan dalam penelitian. Sedangkan lembar observasi digunakan untuk merekam peristiwa selama tindakan berlangsung. Oke, yang ketiga yaitu dokumentasi. Dokumentasi merupakan suatu cara atau teknik memperoleh data mengenal hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, netulen, rapat, agenda, dan sebagainya. Selanjutnya, teknik analisis data. Nah, teknik analisis data yang pertama, reduksi data. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting. Dicari tema dan polanya, dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah penelitian untuk melakukan pengumpulan data. Selanjutnya, penyajian data ya atau display data. Setelah kata direduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antara kategori, dan sejenisnya. Yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah teks yang bersifat naratif dengan mendisplaykan data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut. Selanjutnya, yang ketiga di sini masih terkait hal tersebut, yaitu penarikan kesimpulan dan verifikasi. Penarikan kesimpulan dilakukan secara sementara, kemudian diverifikasikan dengan cara mempelajari kembali data yang terkumpul. Dari data-data yang direduksi dapat ditarik kesimpulan yang memenuhi syarat reliabilitas dan objektivitas hasil penelitian dengan teori. Selanjutnya, pedoman wawancara kepala sekolah. Yang pertama, bagaimana kondisi perilaku siswa yang ada di SMP IT Busnatul Qulub? Bagaimana jalur masuk untuk penerimaan siswa baru? Dan bagaimana metode kepala sekolah untuk meningkatkan pendidikan akhlak? Lalu, program apa saja yang digunakan untuk membiasakan siswa berperilaku baik di SMP IT Busnatul Ulum? Dan yang kelima, apa saja faktor yang mendukung metode kepala sekolah dalam pendidikan akhlak yang ada di SMP IT Busnatul Ulum? Dan terakhir, apa saja faktor yang menghambat metode kepala sekolah dalam pendidikan akhlak di SMP IT Bustanul Ulum? Selanjutnya, pedoman wawancara guru pendidikan agama Islam atau PAI. Yang pertama, bagaimana kondisi perilaku siswa yang ada di SMP IT atau IT Bustatul Qulub? Bagaimana pembelajaran yang dilakukan untuk metode pendidikan akhlak di SMP IT Busnatul Ulum? Ketiga, bagaimana cara Anda memberikan hukuman kepada siswa yang melanggar aturan pendidikan akhlak? Dan yang keempat, apa saja yang Anda lakukan untuk membiasakan siswa berperilaku baik? Dan kelima, apa saja faktor yang menghambat
metode pendidikan akhlak dalam peningkatan perilaku positif siswa di SMP IT Husnatul Ulum. Selanjutnya, pedoman wawancara dari guru bimbingan konseling. Yang pertama, bagaimana kondisi perilaku siswa yang ada di SMP IT Husnatul Ulum. Yang kedua, bagaimana pembelajaran BK yang dilakukan untuk pendidikan akhlak di SMP IT Husnatul Ulum. Dan yang ketiga, bagaimana Anda memberikan keteladanan dan contoh bagi siswa. Yang keempat, apa Anda pernah melarang dan nasihat siswa? Kapan dan tentang masalah apa? Dan yang kelima, bagaimana Anda melakukan koreksi dan pengawasan terhadap perilaku siswa? Selain Anda, siapa saja yang melakukan pengawasan? Yang keenam, bagaimana cara Anda memberikan hukuman kepada siswa yang melanggar aturan pendidikan akhlak? Nah, yang terakhir, pedoman wawancara siswa. Yang pertama, apakah Anda sering melaksanakan membaca Al-Quran, sholat duha, dan sholat zuhur berjamaah di masjid sekolah? Dan yang kedua, bagaimana Anda memberikan keteladanan dan contoh bagi siswa? Yang ketiga, apakah Anda pernah melarang dan nasihat siswa? Kapan dan tentang masalah apa? Dan yang keempat, bagaimana Anda melakukan koreksi dan pengawasan terhadap perilaku siswa? Selain Anda, siapa saja yang melakukan pengawasan? Yang kelima, bagaimana cara Anda memberikan hukuman kepada siswa yang melanggar aturan pendidikan akhlak? Dan yang keenam, apa saja yang Anda lakukan untuk membiasakan siswa berperilaku baik? Nah, demikianlah presentasi saya untuk proposal penelitian ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Terima kasih kepada dosen kita dan seluruh teman-teman yang telah membantu melaksanakan proposal penelitian ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.